intinya kalian itu mau belajar tentang kardio dan vaskulernya. Vaskuler itu ada arteri, vena, kapiler, dan limfe. Kemudian yang dari jantungnya itu nanti kalian akan terbagi dari beberapa bagian. Yang pertama rangka. Rangkanya itu mungkin lebih kalian dominan di anatomi nanti ya, tentang annulus fibrosus, septum membranacea, kemudian ada trigona fibrosa. Tapi kalau nanti tentang jaringan parenkimnya akan kita pelajari lebih lanjut, histologi jantung nanti akan menjelaskan kenapa kok dia fungsinya seperti itu ya. Nanti akan kita jabarkan tentang epikardium, miokardium, dan endokardium. Kemudian ada satu bagian yang mungkin nggak akan terbahas banyak, Dek, tentang katup. Katup itu nanti juga ada penyakitnya di SGD akan kalian bahas. Tapi yang perlu kalian tahu adalah katup itu dia terdiri dari jaringan yang tidak ada vaskulernya. Jadi dia nggak ada pembuluh darahnya yang memberi makanan di sana, tapi dia terdiri dari jaringan ikat, jadi connective tissue yang avaskuler ya, terutama tersusun dari kolagen sama elastik. Kemudian tambahannya ada yang fibroblast sama sedikit sel otot polos. Jadi seharusnya memang dia itu sangat licin strukturnya sehingga tidak mengganggu proses fisiologi penutupan dan pembukaan si katup itu sendiri. Oke, kemudian kita lanjut. Berikutnya tentang vaskuler, nanti kita bahas tentang dua ya, arteri, vena, kapiler, sama yang limfa. Nah, nanti yang dua istilah yang sering kalian bahas, itu kardiorespi atau kardiovaskuler. Kalau kardiorespi itu nanti kalian akan membahas gimana caranya oksigen itu didistribusikan di ke seluruh tubuh ya. Apalagi nama nama angkatanmu apa? Alfometrik kan? Nah, dinding alveoli itu seperti apa, itu akan jadi struktur penting yang akan membuat kalian paham kenapa kok orang itu bisa sesak nafas di COVID, kenapa kok orang itu bisa sesak nafas di asma, itu mekanismenya beda ya, jadi nanti tolong diperhatikan. Kemudian kalau kita ngomongin tentang kardiovaskuler, itu adalah bagaimana cara kita membuat tekanan darah itu normal dan optimal. Jadi seluruh jaringan itu terpenuhi, apa namanya, kebutuhan oksigen dan nutrisinya tanpa ada tekanan darah yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Jadi nanti akan kita bahas banyak jaringan dasar berupa jaringan otot. Kan kalian udah praktikum jaringan dasar ya? Coba saya mau tanya siapa ya? Adam ya. Dam, apa jaringan dasar ada berapa, Dam? Adam Brahmanta. Jadi dokter, Hmm, jaringan dasar ada berapa di histologi? eh kalau tidak salah ada mungkin 4 dokter. Apa? 3 atau 4, 3 sepertinya dokter yang paren, Apa? Kim. Vicky bisa bantu Vicky? Jadi dokter, Bisa bantu nggak? Jaringan dasar ada ada jaringan jaringan. Izin membantu, Dok. Apakah jaringan Dok? otot, jaringan saraf, dan jaringan ikat dokter. Epitel, saraf, otot, dan ikat. Itu Iya. ya yang disebut jaringan dasar. Jaringan dasar tuh yang nyusun setiap organ pasti ada jaringan 4 itu. Ya, itu yang perlu kalian catat. Tapi yang jaringan saraf emang kadang tuh nggak benar-benar kelihatan kecuali kita ngomongin sistem saraf, Dek. Nah, yang di jantung ini karena tadi kita bahas tentang tekanan darah, yang banyak kita bahas nanti adalah tentang jaringan ototnya, ya. Jadi kalian harus ingat dulu mungkin di SMA juga udah pernah sekilas kan dibahas otot jantung, otot polos sama otot rangka. Itu yang nanti akan bisa kita membantu kita paham kenapa mekanisme fisiologinya kardiovaskuler seperti itu. Oke, kemudian ini ada 3 bentuk otot jantung yang mungkin nanti kalian bisa lihat ya. Kalau kalian lihat histologi itu kan biasanya ngelihatnya apa, Dek? Kayak catnya selalu hematoksin eosin ya. Itu adalah maksudnya adalah pewarnaan rutin. Pewarnaan rutin itu pewarnaan yang biasanya dilakukan minimal untuk mengidentifikasi itu preparat apa. Kalau kalian lihat preparat seperti ini, udah sempat masuk praktikum otot belum? Integumen muskulo, udah belum? Semester 1. Ampun, Bu.
Oh ya, sudah ya dokter ya. Jadi apa namanya? Kalau kalian lihat struktur seperti ini, kalian ingat dulu struktur struktur otot, maaf, itu dia warnanya merah. Kenapa? Karena dia ada mioglobin, ya. Jadi dia mirip hemoglobin, tapi dia dari otot mioglobin. Jadi dia warnanya memang cenderung kemerah-merahan. Kemudian dia punya pembungkus saraf. Nah, pembungkus sarafnya ini yang nantinya bisa kelihatan seperti putih-putih ini Dek di sini itu. Itu namanya. Nah, nanti yang akan kita bahas adalah 3 jenis struktur otot jantung yang kalian sudah ini ya. Coba ada yang mau memberikan pendapat berapa jenis otot jantung? Ada berapa jenis? Tadi keluar di berita juga atau di tugas wajib? Ayo, di sini ada nilai keaktifan loh ya. Kalau kalian nggak aktif, ya berarti nanti nilai keaktifannya minimal. Siapa? Sok ditunjuk terus sih. Kalian generasi Z kan? Ayo, Izin menjawab, dokter. Zanuar. Siapa namanya, Dek? Namanya siapa? Mohon maaf. Mohon Dari maaf, SGD, dokter. bro. Gimana? Mohon maaf, dokter. Izin menjawab. Itu ada 3. Ada 3 apa? Nama sama Kontraktif. SGD-nya, Dek, biar dicatat sama Ya. asisten. Nama sama SGD-nya. Perkenalkan, nama saya Yanuar Tirta Satria dari SGD 4 dengan Oke. 210210218, dok. Mohon izin untuk menjawab ya, dokter. Pertama itu kontraktil, kedua kardiosit mioendokrin, ketiga itu kardiosit nodus. Ya, bedanya apa tuh, Zanuar? Yang buat kontraksi yang mana? Yang buat dorong darah keluar dari tubuh yang mana? Yang mana, Zanuar? Kardiosit yang bertugas untuk kontraktilitas ya. Jadi kardiosit yang nodal sama kardiosit yang kontraktilitas itu nanti agak bisa dibedain dari 3 yang kita lihat di sini ini. Yang kiri sama tengah ini adalah yang buat kontraksi. Tapi yang kanan ini dengan struktur ciri khas dia di bawah lapisan yang permukaan yang endokardium itu nanti dia yang bertugas sebagai nodal. Tapi yang mioendokrin itu memang nggak bisa dibedain, Dek. Di mana namanya di preparat histologi ya. Jadi ada 3 tadi yang bisa kita bedakan adalah yang kontraktil sama yang nodal. Nah, kalau kalian lihat preparat ini, kita jelas sekali ini adalah preparat otot. Tapi kita memang belum bisa tahu kalau gambarnya perbesarannya seperti ini, kita memang nggak bisa tahu ini otot jantung atau otot raka. Tapi karena kita lagi belajar RKL ya, pasti ini kan kita bahas tentang otot jantung ya. Sekarang kita bahas tentang lapisannya. Jantung itu ada 3 lapisan. Lapisan yang paling luar namanya epikardium. Dia adalah perikardium yang nempel langsung ke arah jantung. Jadi dia punya nama lain dari perikardium visceral itu nama lainnya adalah epikardium. Kemudian yang tengah yang dominan itu adalah yang miokardium. Kemudian yang paling dalam yang langsung bersentuhan dengan darah itu adalah endokardium. Nah, di sini yang epikardium kira-kira yang A, yang B, apa yang C, D? Langsung ini aja, langsung nggak usah raise hand, langsung ini aja, langsung apa namanya ngomong aja kalau itu. Nggak ada yang mau jawab. Ya, Respati, apa? Mungkin yang izin alat boleh tidak, dokter? Kenapa? Yang Alat itu, A, yang A, yang B, itu, apa yang C? Yang epikardium. Yang A. Yang Yang A itu A. epikardium, dokter. Kenapa soalnya? Karena kalau yang C sebelah C itu kan ada lebih terang daripada miokardium kan, itu merupakan subendokardium, dokter. Oh ya, boleh lah kali ini ya. Subendokardium langsung ya, berarti langsung 4 lapis ya, Respati bisa membedakan. Tapi yang jelas, Dek, ya benar jawabannya yang A adalah yang epikardium yang ini ya. Kenapa? Karena
Jadi kalau kalian bingung, yang tepi kan ada 2 tepi berarti. Tepi yang dalam sama tepi yang luar. Kalau tepi yang dalam, dia pasti strukturnya licin. Karena dia bersentuhan dengan darah, dan dia nggak boleh bikin darah itu mudah mengendap. Jadi dia terdiri dari sel endotel, yaitu squamous simplex. Jadi dia nggak boleh ada struktur lain selain itu. Nah, ini yang licin yang mana? Yang A apa yang C? Yang C ya, ini. Lihat, strukturnya dia lebih halus dan lebih licin. Nanti di luar jantung dia sebagai tunika intima kalau di pembuluh darah. Tapi kalau di jantung dia disebutnya sebagai endokardium. Nah, yang ini betul, ini adalah epikardium. Kalau di anatomi, nanti kelihatannya seperti, maaf, nah ini epikardium ya. Yang kalian lihat di sini sebagai anatomi itu kalau dilihat di histologi, dia ternyata terdiri dari jaringan ikat, kolagen, fibrosa, dan jaringan longgar berupa lemak. Jadi banyak sel adiposa di sana. Ya, sel adiposa itu terpulasnya kalau di histologi adalah yang pucat. Kemudian kalau yang miokardium jelas, yang endokardium tadi dia terdiri dari sel selapis gepeng ini. Jadi gambar yang ini ketika diperbesar kita akan lihat ini, Dek. Nah lihat dia nggak rata kan? Dan dia warnanya lebih pucat karena epikardium itu adalah bukan jaringan otot, dia jaringan ikat. Ingat tadi jaringan dasar ya, ini adalah jaringan ikat. Jadi dia kalau jaringan ikat itu di histologi pasti dia terpulasnya agak lebih pucat. Jadi nggak benar-benar pink atau merah. Nah, sebelah dalam yang sini kita perhatikan. Nah, lihat bentuk selnya ya. Bentuk intinya dia gepeng, berarti dia adalah sel squamous simplex. Jadi dia sel endotel, gepeng ya. Kemudian yang tengah ini, nah ini adalah sel otot jantungnya, miokardium, lapisan miokardiumnya. Lapisan miokardiumnya mungkin di sini agak beda ya. Yang saya tunjuk ini adalah yang cross sectional. Jadi satu tubulus gini dia dipotong jadi gini, apa namanya, penampang gitu. Tapi kalau yang ini dia adalah yang longitudinal. Jadi makanya bentuknya beda ya. Tuh. Oke, ini adalah miokardium, strukturnya dari potongan longitudinal. Kita bisa lihat dia bentuknya apa? Dia bentuknya adalah tubulus. Jadi dia bentuknya seperti tabung gitu. Tapi dia bedanya dengan otot lulit adalah dia itu cenderung bercabang ya. Nah, ini juga cara kita ngerti kalau ini miokardium adalah tadi ya, ada merah di tengah, kemudian dia ada apa nih? Ada selaput-selaput yang membungkus ototnya itu kelihatan putih-putih, M ini. Kemudian ada otot yang seperti papillary muscle yang di chorda tendineae itu juga kalau pas di histologi kelihatannya sama, Dek, nggak bisa dibedain ya, jadi sama kayak yang di miokardium. Yang bisa kita bedain adalah endokardium sama perikardiumnya. Lihat di sini P, nah ini perikardium. Lihat dia apa namanya berupa jaringan ikat. Kemudian yang endokardium pasti dia lebih halus dan dia ya lebih ini nggak pucat kalau epitel itu terpulasnya ya. Nah ini kita bahas tentang epikardium. Di sini kelihatan jelas sel adiposanya banyak. Kemudian dia juga punya banyak pembuluh darah. Jadi pembuluh darah itu biasanya dia nempelnya memang di jaringan ikat. Kalau di jaringan epitel dia nggak akan ada pembuluh darahnya. Di jaringan saraf juga dia nggak akan ada. Paling di sekelilingnya ya. Jadi itu. Kemudian yang di miokardium tampak jelas ototnya itu inti selnya itu biasanya di tepi, kemudian dia bisa 1, bisa 2. Terus dia juga ada filamen-filamen aktin dan miosinnya. Nah, sekarang tadi kita ngomongin tentang epikardium, sekarang kita ngomongin tentang miokardium dan endokardiumnya. Ketika di zoom, di perbesaran kuat, kita bisa lihat si endokardium ini ternyata memang selapis tipis squamous simplex, dan di bawahnya itu ada lapisan yang dinamain apa? Subendokardium. Tempat dari apa subendokardium itu? Ada yang bisa jawab? Siapa yang menghuni subendokardium biasanya? Izin menjawab, dokter. Siapa namanya, Dek? Sama SGD-nya? Fatur Rahman, dok. Fatur Rahman, oke. Fatur Rahman dari SGD 3. Apa? Sel Purkinje, dok. Sel Purkinje. Sel Purkinje itu otot apa saraf? Fatur Rahman. Saraf apa otot? Mohon izin dokter, belum jawab. Apa Zanuar? Saraf dokter, kalau tidak salah dokter. Saraf. Ada pendapat lain?
Dia sekilas fungsinya seperti saraf karena dia bisa menghantarkan impuls dan dia bisa membuat impuls secara sendiri. Makanya di fisiologi istilahnya apa, Dek? Pacemaker. Jadi pacemaker itu, kalian ingat gak dulu di otot? Yang namanya otot itu kan alat gerak aktif. Alat gerak aktif itu dia bisanya gerak kalau ada impuls dari saraf. Jadi kalau sarafnya itu rusak atau terputus, bisa nggak otot itu gerak? Nggak bisa. Tapi kalau miokardium, dia itu tidak butuh impuls dari saraf lain. Makanya dia dibilang sebagai pacemaker. Jadi saraf yang menghubungkan ke cardiac center di hipotalamus itu kerjanya adalah untuk mengontrol ritmenya. Kadang dinaikin nadinya, kadang diturunin. Tapi kalau soal dia bikin nadi, itu dia bikin sendiri. Makanya disebut sebagai pacemaker. Nah, jangan salah, tadi yang disebut si Zanwar sama Fatur Rahman benar ya. Jadi subendokardium itu sering dihuni dengan struktur khusus miokardium yang sifatnya seperti saraf, tapi dia adalah otot. Hanya saja dia berdiferensiasi, berkembang, kehilangan filamen aktin miosinnya, terus dia akhirnya bisa bisa membuat impuls untuk kontraksi jantung itu ya. Kan kalian ingat di mana namanya anatomi ada nodus SA, nodus AV, bundle ovis ya kan. Nah, itu kalau dipotong di histologi kelihatannya sebagai Purkinje, Dek. Itu ya. Jadi memang dia strukturnya di bawah endokardium, makanya dia dibilang subendokardium. Tapi kalau endokardiumnya sendiri dia hanya sel lapis gepeng ya, gitu. Nah, ini subendothelial layer di sini ya, kelihatan subendothelial layer itu dia biasanya terpulasnya seperti miokardium, hanya saja dia lebih pucat karena dia nggak punya mioglobin yang banyak atau dia nggak punya juga yang namanya apa tadi filamen aktin miosin. Nah, sekarang kita masuk ke miokardium yang berkontraksi, yang tugasnya untuk kontraksi. Miokardium yang untuk kontraksi, ciri-cirinya adalah dia satu bercabang. Kemudian dua, intinya itu satu atau dua, tapi biasanya berukurannya besar. Beberapa buku bilang bahwa kardiosit yang kerjanya untuk kontraksi itu biasanya intinya satu. Tapi kalau yang tadi kita barusan bahas apa Purkinje, nah Purkinje itu biasanya intinya dua itu ya. Tapi bentuknya sama-sama besar, lebih besar daripada otot lurik. Terus ada satu struktur yang nggak dipunyai oleh struktur otot lain. Ada yang mau jawab apa strukturnya? Izin menjawab dokter, diskus interkalaris. Rona ya, Rona Risti barusan ya? Iya dokter. Ya, diskus interkalaris, betul. Jadi diskus interkalaris itu dia menghubungkan, ada buku bilang end to end, ada bilang side to side, intinya dia adalah seperti ikatan. Jadi si jantung ini kalau misalkan dia satu sel, misalkan jantung itu katakanlah terdiri dari 1 miliar otot jantung ya. 1 miliar otot jantung itu karena adanya diskus interkalaris, kalau satu dia kontraksi, sisanya dia pasti kontraksi juga dalam waktu yang bersamaan. Itu adalah fungsi utama dari diskus interkalaris. Nah, diskus interkalaris yang kalian lihat di sini, biasanya kalau di HE, nanti kalian lihat kalau di histogad ya, Dek, itu kadang emang nggak begitu jelas diskus interkalaris yang seperti ini. Tapi kalaupun kelihatan, warnanya biasanya agak lebih gelap. Nah, dia terdiri dari 3 fascia adherens, desmosom, sama gap junction. Yang barusan saya bilang tentang fisiologinya itu adalah terutama fungsi dari gap junction ini. Karena kenapa kok satu kontraksi yang lainnya serempak kontraksi, itu karena dia mengalir ionnya yang depolarisasi kalium dan natrium itu langsung serentak karena adanya gap junction ini. Jadi itu ya. Nah, sekarang di anatomi kalian ngerti ada atrium sama ventricle. Kalau dipotong di histologi itu nggak ada bedanya otot yang di atrium sama ventricle. Hanya saja ukurannya mungkin kalau dibandingkan itu selnya lebih besar yang ventricle. Yang atrium dia tidak begitu besar karena kontraksinya juga tenaganya tidak begitu kuat. Terus ada satu struktur yang khas yang biasanya menjembatani, kalau kalian lihat putih ini, berarti ini jaringan apa nih, Dek? Ada yang bisa jawab? Dari 4 jaringan dasar tadi apa nih? Dia terpulasnya pucat. Dokter.
Rona, apa? Jaringan ikat. Jaringan ikat, betul. Nah, jadi kita nggak usah bahas dulu ini anatominya apa nih, apa ini katup, apa ini septum. Nggak usah kita bahas itu dulu. Yang jelas ini adalah jaringan ikat di histo. Nah, jaringan ikat, kalau kealiran sama listrik yang di pacemaker dibuat tadi, itu dia tidak bisa menghantarkan impuls. Itu sifat dari jaringan ikat. Makanya itu nanti ada berkorelasi terhadap orang yang pernah punya sel otot jantung yang mati. Yaitu seperti infark miokardium atau misalkan serangan jantung. Itu nanti dia akan ada gangguan di sana karena jaringan ikatnya lebih banyak ya itu. Kemudian kenapa kok dari atrium sama ventricle itu harus ada jaringan ikatnya? Karena kalian tahu ada berapa siklus fisiologinya atrium, berapa kontraksinya? Ada yang bisa jawab dari Faal? Ada Berapa 3, Respati? 4, Ada 3. 4 ya. Ada 3 ya kan? Nah, jadi kalau ventricle dia langsung ejeksi. Kalau atrium itu fasenya ada 3. Ada yang pengisian pasif, ada yang jeda dulu, kemudian habis itu dia ada kontraksi ventricle kan. Nah, karena dia punya 3 fase itu, jadi histologinya pun berkorelasi. Dia harus ditahan dulu impulsnya, biar ketika atrium itu dia kontraksi, ventricle nggak ikut kontraksi, ventricle-nya diem dulu itu. Itu adalah maksud dari kenapa antara atrium sama ventricle itu ada jaringan ikat di histologinya. Oke, sampai sini jelas ya. Sekarang kita masuk ke bagian Purkinje. Purkinje dengan miokardium, nah bedanya lihat kalian. Nah, yang Purkinje pasti dia satu letaknya subendokardium. Kalau miokardium letaknya dia di tengah. Kemudian beda yang kedua adalah warnanya. Kalau Purkinje dia warnanya pasti akan pucat. Dan kalau miokardium dia warnanya pasti akan cenderung menyerap pengecatan He. Jadi dia agak lebih gelap warnanya ya. Kemudian yang ketiga, filamen aktin sama miosin di Purkinje ini akan cenderung hilang. Tapi kalau yang di miokardium dia masih tetap ada kalau di zoom nanti ya. Oke, nah ini. Nah yang lebih jelas lagi kelihatan si Purkinje ya. Coba kalian lihat intinya ada berapa nih kan? Ada 2 kadang. Ini 2 ya. Jadi ada buku yang bilang sebenarnya kalau kita lihat sel otot jantung dan itu intinya 2, kemungkinan itu adalah sel Purkinje. Meskipun harus dibuktikan lagi dia letaknya di mana. Nah ini adalah sel Purkinje gambaran lainnya yang pengecatannya bukan He. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Nggak ada ya? Lanjut. Oke. Nah, ini kita bahas tentang bundle of His, kemudian apa namanya, AV node, SA node itu sama. Jadi kalau misalkan mereka dipotong, ternyata mereka di histologi ya kelihatannya sama strukturnya seperti sel Purkinje. Jadi apa yang di anatomi itu disebut sebagai nodus SA, nodus AV, bundle of His, itu adalah kumpulan dari sel Purkinje yang letaknya berbeda dan punya kemampuan beda dalam apa? Dalam membuat impuls. Misalkan SA node ada berapa ini? Kemampuan impulsnya nadinya berapa kalau dari SA node? Udah masuk fisiologi kan kalian? Ada yang mau jawab? Kalau dari SA node berapa? 60 sampai 100 itu ya. Kalau turun lagi AV node mungkin dia 40 sampai 60. Kalau turun lagi ke cabang yang di anatomi pun disebutnya sama seperti Purkinje, itu mungkin dia rate-nya adalah 40 per menit. Jadi kalau si SA node itu dia nggak bikin impuls, Purkinje di bawahnya akan bikin impuls. Itu adalah maksud dari kenapa dia disebut sebagai excitatory. Nah, ini adalah bentuk perbedaan otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Yang otot polos yang paling nggak kentara filamennya. Jadi yang ini ya, yang ini. Kemudian yang otot lurik yang ini, kemudian yang otot jantung yang ini. Kita lihat ukurannya dia intinya beda kan sama yang otot lurik ini. Ukurannya jauh lebih besar yang otot jantung karena dia berkontraksi terus-menerus. Ini adalah perbedaan sekilasnya yang kalian pernah tahu dulu ya, dari bentuknya, kemudian struktur intinya, kemudian struktur khasnya ada atau tidak. Oke, itu yang jantung. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Nggak ada? Jelas ya, tadi ada 3 kardiositnya, tapi yang nomor 2 ini nggak kelihatan di preparat memang.
Ya dia intinya kalau pas dia kelihatan ya sebenarnya dia sama aja kayak kardiosit lainnya. Tapi bedanya dia punya fungsi apa? Sekresi hormon ANP. Itu adalah hormon yang nanti kalian lihat di fisiologi mempengaruhi tentang tekanan darah. Oke, kita lanjut ke pembuluh darah. Yang pertama kita garis bawahi pembuluh darah itu, arteri sama vena, dia punya 3 lapisan yang sama. Tunika intima, tunika media, sama tunika adventitia. Ada yang mau jawab lagi tentang struktur khas dari tunika intima, dia terdiri dari apa, Dek? Izin menjawab, dokter. Fahrul, SGD 6, oke. Apa Fahrul? Jadi tunika intima itu letaknya itu dia di berpatasan dengan lumen. Kemudian dia terdiri atas epitel squamosa. Squamosa itu bentuknya apa? Gepeng ya? Gepeng selapis. Lapis. Oke, terus apa lagi? Mungkin setahu saya bacanya cuma sampai situ ya, dokter. Oke. Kalian tuh di Semarang kan ya? Saya punya kuis jackpot. Kalian boleh ngerjain ini, boleh nggak ngerjain ini. Saya minta kalian belajar tentang fungsi dari sel endotel, karena itu akan kepake sampai selamanya. Fungsi dari sel endotel, kemudian apa yang terjadi ketika si endotel itu tidak berfungsi, baik di arteri maupun di vena. Ini bukan tugas wajib. Ini bukan tugas wajib, tugas jackpot namanya. Nanti saya kasih linknya kalau kalian mau baca. Kalau kalian mau belajar atau tugas jackpot ini kalian kerjakan, saya minta dikirimi voice note atau video kalian menerangkan pertanyaan yang barusan saya jawab. Nanti akan ada hadiah khusus dari lab histo ya. Kan kalian anak kos tuh dan udah di kos juga. Insya Allah bermanfaat lah. Kalian minta apa wes terserah. Mau minta ayam geprek, mau minta Starbucks, mau minta chat time, terserah ya. Jadi tadi ingat ya, saya nanti tuliskan dari link yang akan saya bagikan kalau kalian mau belajar lebih lanjut. Jadi fungsi dari sel endotel, kemudian apa yang terjadi kalau endotel itu sampai disfungsi. Oke, kita balik ke topik. Tunika intima, tunika media, sama tunika adventitia. Tunika intima betul seperti kata Fahrul, dia itu berbatasan langsung sama darah, Dek. Jadi syaratnya dia harus apa? Dia harus licin, seperti endokardium tadi. Dan dia tidak boleh gampang untuk ditempeli oleh sel-sel di sana. Dia terdiri dari sel squamous simplex, ya. Kemudian kalau tunika media, dia adalah struktur khasnya bukan epitel. Dia struktur khasnya adalah otot. Kemudian kalau tunika adventitia, dia struktur khasnya adalah jaringan dasar berupa jaringan ikat. Itu ya, dia bukan jaringan otot, bukan jaringan epitel. Sebetulnya ini tuh analog dari apa? Kalian ingat nggak? Barusan kita ngomongin apa? Tunika intima itu analog dari endokardium. Itu. Tunika media itu analognya si miokardium. Dan tunika adventitia itu analognya dari epikardium. Itu ya. Sekarang kita bahas tentang pembagiannya. Jadi arteri itu ada yang besar, sedang, kecil, arteriol, kemudian yang vena juga sama ya. Yang membedakan dari histologi 3 itu bukan tunika intimanya, bukan tunika adventitianya, tapi apa? Tunika medianya. Jadi lapisan otot polosnya itu semakin kecil pembuluh darahnya semakin hilang, semakin berkurang ya. Kita buktikan di sini. Yang pertama kita bahas dulu adalah arteri besar. Arteri besar yang keluar dari jantung biasanya. Ada yang tahu apa arteri besar contohnya? Ada yang mau bisa jawab lagi? Untuk arteri besar, izin menjawab, dokter. Apa Respati? Untuk arteri besar itu seperti arus aorta, kemudian ada arteri brachiocephalika, arteri communis, karotika, kemudian arteri subclavia, kemudian setelah arteri subclavia, kalau bahasa metastasis itu ada arteri brachialis, terus arteri axillaris dan arteri radialis, dok. Ya, tapi terutama biasanya dia itu nama regionnya, ciri-cirinya ya, kemudian atau dia yang keluar dari jantung langsung, seperti yang barusan disebutin sama Respati ya. Nah,
arteri besar itu di sini kita lihat contohnya di aortanya. Arteri besar itu yang menunjukkan struktur khas. Tadi kan kita bahas yang membedakan semua itu adalah sebenarnya di tunika medianya. Jadi kita langsung fokus ke tunika medianya ya. Tunika media dari si arteri besar itu dia tidak hanya terdiri dari otot polos. Ya. Jadi dia terdirinya dari otot polos, dari serat elastika dan kolagen itu. Tapi kalau yang arteri yang kemudian itu satu ya yang di tunika medianya. Kemudian yang berikutnya yang di perbatasan antara tunika intima ke tunika media dan tunika media ke tunika adventitia, biasanya itu kan kalau di arteri sedang kita tahu ada apa? Lamina elastika. Nah, dia disebutkan bahwa kalau di arteri besar itu dia nggak ada lamina elastikanya atau tidak terbentuk sempurna. Jadi kalian nggak bisa bedain jelas yang apa struktur lamina elastikanya seperti yang di sini. Nah, ini lamina elastika. Jadi serabut elastik itu kalau di histologi dia itu disebut sebagai wavy atau keriting. Jadi curly dia kelihatannya gini deh. Nah nih. Kadang warnanya hitam, kadang warnanya pink gelap ya. Tapi yang jelas yang di arteri besar itu nggak kelihatan lamina elastika interna atau eksternanya. Lamina elastika interna itu berarti antara tunika intima sama tunika media. Kalau lamina elastika eksterna berarti antara tunika adventitia sama tunika media itu ya. Nah, terus kalau yang itu perbedaan itu ciri khas dari arteri besar. Kemudian yang di tunika adventisianya dia juga punya banyak lembaran-lembaran elastik juga. Itu karena dia harus kuat, dia harus elastik recoil-nya bagus karena dia menerima tekanan langsung dari si jantung itu ya. Kemudian yang arteri sedang, bedanya arteri besar dengan arteri sedang. Kalau arteri sedang nanti kalian bisa lihat ininya, lamina elastikanya itu jelas yang wavy seperti ini, antara si tunika intima yang di sini sama tunika media itu jelas, dia dibatasin sama lamina elastika interna. Begitu juga yang lamina elastika eksternanya, ya. Itu. Kemudian kita masuk ke vena. Vena itu bedanya sama arteri kalau di histo, satu bentuknya adalah arteri itu konsentris. Dia nggak akan kolaps. Tapi kalau vena dia akan kolaps. Nah, ini adalah maksud dari kenapa tadi si arteri itu dia punya tunika media yang lebih besar daripada tunika adventisia. Kalau vena dia kebalikannya. Tunika adventisianya itu dia lebih besar daripada tunika medianya. Coba kalian perhatikan ya. Dari sini sampai ke sini itu kan tunika adventisia. Nah, ini. Kalau ini ke sini ini tunika media. Tuh. Ya. Oke. Terus berikutnya kita masuk ke arteriol. Arteriol itu adalah arteri yang paling kecil sebelum masuk ke kapiler. Jadi yang memberi makan organ, tadi kan kita udah bahas kilas tuh, arteri, vena, kapiler. Yang memberi makan organ langsung itu siapa? Ada yang mau jawab? Yang lain, jangan respati terus. Yang lain, ayo. Ayo alfometrik. Mau ditunjuk? Siapa? Azlia. Azlia, yang memberi makan organ langsung itu ya pembuluh yang apa, Azlia? Gak ada ya? Alvina? Alvina, SGD 11, Alvina Dia Ayu. Iya, dokter. Yang memberi makan organ langsung itu yang apa? Arteri, vena, kapiler, apa limfe? Oh, arteri, dokter. Yang lain setuju? Yang memberi makan organ langsung itu adalah kapiler, karena dia yang langsung sampai ke organ, dan di kapiler itu terjadi pertukaran gas dan nutrisi di sana ya. Tapi kalau arteriol itu dia adalah sebelum kapiler, jadi dia masih punya sel otot polos walaupun nggak setebal arteri yang apa namanya sedang dan besar, yang tujuannya itu dia bisa menyempit kontraksi dan dia relaksasi melebar. Itu nanti akan memutuskan dari si kapiler organ itu akan dapat makanan atau suplai yang
adekuat atau tidak itu ya. Jadi kapiler itu fungsinya di situ. Jadi kalau kita bedain arteri besar, arteri sedang, arteri kecil, kita masih bisa lihat otot polosnya. Tapi begitu kita lihat kapiler, arteriol sekalipun itu masih ada otot polosnya, lihat kalian ya. Tapi kalau kapiler tuh nggak ada. Dia hanya sel squamous simplex endotel tadi yang ada lamina basalisnya itu. Dan dia biasanya kalau di histo itu bentuknya nggak bisa bulat, dia seringnya juga kolaps ya itu. Kemudian kalau venula, venula itu adalah vena kecil ya, sama kayak analognya si arteriol. Jadi dia masih punya otot polos juga, tapi dia bentuknya kolaps, dia nggak konsentris seperti arteri. Yang agak susah itu nanti bedain apa, Dek? Bedain kapiler sama limfe ya. Nanti habis ini kita lihat. Nah, di sini kita lihat beberapa jenis pembuluh. Yang ini pembuluh darah bukan ini? Bukan nih, ini adiposit ya. Kok bentuknya seperti lumen, Dok? Enggak, ya dia memang seperti lumen karena adiposit itu kalau dikasih HE dia nggak bisa nangkap warna. Jadi dia cuma putih gini. Lah taunya dia adiposit sama pembuluh darah gimana bedainnya? Bedainnya adalah intinya, Dek. Lihat, adiposit itu dia punya inti sel di tepi gini. Nah, kalau kalian lihat bentuk kayak gini nih, belum tentu pembuluh darah ya. Kalian lihat dulu intinya. Tapi kalau dia pembuluh darah betulan ya seperti ini nih. Inti dari sel endotel yang mengelilingi tunika intimanya itu nggak cuma satu. Kalau adiposit kan cuma satu nih. Nah, kalau arteriol, nah ini lihat arteriol tadi masih punya lapisan tunika media ya, jadi dia masih agak cenderung tebal. Kemudian kalau kapiler di sini, nah kapiler, kadang kapiler itu nggak kelihatan jelas dia dindingnya karena kan tipis tuh, dia nggak punya tunika media. Tapi dia kelihatan apa, Dek, di sini? Kenapa kok ini ditunjuk sebagai kapiler? Ini maksudnya merah ini bukan kapilernya per se ya. Kapiler yang di sini ditunjuk itu adalah sel eritrositnya gitu. Eritrositnya. Nah, yang di limfatik yang agak susah nih lihat limfatik. Limfatik itu dibedain dari kapilernya agak susah karena dindingnya sama-sama squamous dan lamina basalis, satu itu. Tapi yang kedua bisa jadi petunjuk adalah kalaupun ada isinya, limfatik itu isinya cairan limfe seperti ini. Tapi kalau kapiler dia isinya eritrosit. Waktunya tinggal berapa? Siapa namanya? Asisten Dek Silma? Berapa menit? Udah habis belum? Baik, izin menjawab dokter. Untuk waktunya sudah selesai dokter. Oh, udah selesai ya. Ya udah, Oke. saya percepat ya. Kalau kapiler nanti kalian bedakan ada kapiler kontinu, fenestra sama diskontinu atau sinusoid. Yang paling besar pori-porinya adalah sinusoid. Tapi tiga ini nggak bisa kelihatan di preparatnya histo ya. Cuma kalian yang penting tahu teorinya aja. Kalau sinusoid itu sampai sel darah merah bisa lewat ke sana. Tapi kalau yang fenestra dia hanya mempercepat pertukaran pertukaran zat seperti yang ada di glomerulus ya. Tapi kalau yang kontinu dia sangat-sangat erat antara sel endotel satu dengan sel endotel lainnya. Biar apa? Biar nggak keluar dari gasnya ini. Sel-sel yang di sini dia mempertahankan sel yang di sana. Ya, jadi ini gambar ininya, gambar skematiknya. Oke, sudah selesai seharusnya tentang limfatik juga. Oh ya, tadi ada satu yang belum kebahas ya, katup vena. Katup vena itu juga, vena itu kan sering punya katup. Kalaupun dia punya katup, kadang dia bedainnya sama katup limfatiknya. Kalian lihat ya, kalau limfatik kan dia nggak punya tunika media tuh. Kalau yang vena dia masih punya, satu itu. Yang kedua, struktur katupnya itu biasanya sama kayak katupnya si jantung. Dia avaskuler, jadi dia cuma jaringan kolagen, jaringan ikat padat seperti itu ya. Ada satu struktur penting di kapiler namanya adalah pericyte. Pericyte itu adalah sel yang bertugas dicurigai nanti itu dia bisa jadi sel stem juga. Dia juga bisa sebagai sel pendukung dari si kapiler itu. Jadi nanti kalau dia berkembang dia bisa jadi endotel, dia bisa jadi tunika intima, tunika media itu ya. Ya, sekarang kita masuk ke kuis. Yang A, ada yang mau jawab nggak dari A, B, C ini? Kira-kira preparat apa ini yang ditunjuk? Ayo, mau ditunjuk lagi? Muhammad Dhani, SGD 11. Yang A itu apa, Dek? Muhammad Dhani. Apa Muhammad Dhani? Apa yang A?
Saya kasih pilihan 3 ya. Kapiler, limfe, saluran limfe, apa vena? Izin menjawab dok, mungkin Apa? kapiler dok. Kenapa? Karena tidak ada. Kapiler itu isinya apa sih? Eritrosit apa limfosit? Kapiler itu isinya eritrosit ya. Jadi A ini tuh nggak bisa dibilang kapiler walaupun dindingnya sama tipisnya kayak kapiler. Kenapa? Kebetulan limfo yang di sini kelihatannya apa nih? Nah, sel-sel yang kalian nanti coba buka lagi ya modul hematologinya atau modul tentang darahnya atau limfoidnya belum dapat ya. Ini bukan darah deh, ini adalah limfosit. Jadi dia adalah sel limfatik pembuluh limfatik yang B ini. Kalau yang A maksud saya, yang B ini adalah kapiler. Nah, ini karena kelihatan apa eritrositnya ya. Kemudian yang ketiga ini ada kapiler yang bersandingan dengan limfatik. Coba kalian lihat. Nah, dindingnya sama tipisnya. Jadi kalau misalkan enggak ada isinya, itu emang agak susah dibedainnya ya. Nah, ini. Kalau ini apa? Ini arteriol sama venul. Ini yang arteriol, ya, konsentris, sama-sama dia isinya eritrosit, kemudian dia yang ini venul. Nah, kalau ini apa? Ini limfatik, ya. Dia tipis dindingnya, ya kan, nggak ada tunika medianya. Kemudian dia ada isinya dan isinya bukan eritrosit, jadi dia limfatik. Nah, ini coba Jauza, SGD 13. Jauza itu gambar apa Jauza? Yang D. Pembuluh darah. Yang tunika. apa? Apa berurusan Respati ya? Jauza, ya, Jauza. Apa Jauza yang D ini? Tak kasih pilihan, arteri besar apa arteri sedang? Udah tak kasih pilihan loh. Ayunita, SGD 14. Apa, Dek? Izin menjawab arteri sedang, dokter. Kenapa soalnya? Karena terdapat itu, dokter. Tunika media. Nah, kalau arteri besar nggak punya tunika media? Ada, dokter. Lamina elastikanya jelas. Lamina elastika nih, lihat. Yang dia wavy atau keriting ini strukturnya adalah berupa serabut elastika yang membatasi antara tunika intima sama tunika media. Lamina elastikanya jelas. Ini lamina elastika interna, ini lamina elastika eksterna. Tapi kalau yang sebelahnya ini arteri apa? Besar apa sedang? Besar, karena dia nggak jelas lamina elastikanya sama interna maupun eksterna itu ya. Terus kita bisa bilang ini arteri, kenapa? Karena tunika medianya nih dari sini sampai sini, ingat tadi tunika media isinya kan otot ya. Kalian udah ingat struktur otot. Dia lebih besar daripada tunika adventisianya. Itu kenapa kita simpulkan dia sebagai arteri. Kemudian ini Edwin Saputra, SGD 14. Ya, dokter. Yang otot rangka yang mana? F, G, apa H? Udah masuk otot dulu, Yusto? Yang otot rangka, otot lurik yang mana otot lurik? F, G, apa H? Yang H, otot lurik itu. Yang H itu otot lurik, dokter. Teknik mute. Ya, maaf. Yang H yang otot lurik ya. Kalau yang G itu mirip yang H, tapi dia apa? Intinya lebih besar dan dia bercabang dan dia punya diskus interkalaris, jadi dia adalah otot jantung. Kalau yang F dia otot polos ya. Oke, itu yang bisa dibahas dari pengantar praktikum kali ini. Ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada yang mau ditanyain, silahkan saya kembalikan. Oh iya, siapa? Namanya siapa? Tadi kan di awal perkenalkan saya Respati Mulia dari SGD 16. Tadi kan siapa namanya? Siapa namanya, Dek?
Respati malah melihat Oh, dari Respati. sini. Gimana Respati? Tadi kan di awal ada 3 otot jantung kan, kontraktil, nodul, dan mio. Itu cara Endokrin. mioendokrin itu cara bedainnya gimana dok di preparat? Nah, kalau mioendokrin tuh nggak kelihatan, Dik, kalau di histo. Dia adalah sebagai teori fisiologinya adalah ternyata kardiosit itu nggak semuanya tugasnya untuk kontraksi. Ada yang dia beneran kontraksi untuk ngeluarin darah dari jantung, itu namanya yang kardiosit kontraktil tadi. Ada kardiosit yang, atau miokardium tadi, ada kardiosit yang fungsinya ternyata dia ANP sama BNP, nanti kalian cari lebih lanjut yaitu hormon apa, itu adalah mioendokrin, disebutnya kardiosit mioendokrin karena itu adalah hormon. Tapi kalau di histologi, dia nggak bisa kelihatan jelas dia filamennya seperti apa, dia apa namanya letaknya di mana itu nggak kelihatan kalau yang mioendokrin. Tapi kalau yang kardiosit yang nodal, yang Purkinje itu kelihatan. 1 letaknya di subendokardium, 2 dia warnanya lebih pucat, 3 dia filamen aktin sama miosinya tidak sebanyak yang di kardiosit kontraktil. Itu. Jadi emang nggak bisa kelihatan. Tapi kalian harus tahu kalau ada 3 jenis itu. Jadi nanti hormon ANP sama BNP yang dihasilin sama si mioendokrin itu akan ada korelasinya di penyakit-penyakit jantung tertentu. Nanti kalian akan bahas itu di SGD ya, itu. Nambahkan dikit, Manda. Oh iya, Dokter Ulfa, monggo Dok. Ya, yang berkaitan dengan mioendokrin itu kalau dengan pengecatan HE memang tidak terlihat ya. Tapi kalau kita mengamati dengan mikroskop elektron, kita bisa melihat adanya granul-granul ANP ya. Granul-granul diuretik peptid itu yang bisa teramati dengan mikroskop elektron. Tapi kalau memang dengan pengecatan HE, ya memang tidak teramati ya. Hanya kita bisa melihat penampang yang miofilamen aktin dan miosinnya itu ya, tebal tipisnya itu yang membuat pola lurik gitu aja ya. Tapi kalau granul kuncinya, kata kuncinya di granul hormonnya. Tadi itu mikroskop elektron. Yang punya mikroskop elektron se-Indonesia berapa, Dok? Nggak banyak ya. Nah, itu ya. Dan kita nggak punya. belum punya, mudah-mudahan suatu hari kita punya. Amin. Ya, jadi itu. Jadi begitu dilihat di mana mikroskop elektron ada granulnya ya, Bu Ulfa ya. Ya, itu. Tambahannya Respati. Ya. Makasih, Dok. Ada lagi yang mau tanya? Ya, kalau nggak ada saya kembalikan ke asisten ya. Silma atau Waudi, silahkan dilanjutkan ke breakout atau gimana habis ini. Baik, terima kasih Dr. Kore atas pemaparan materinya. Acara selanjutnya yaitu tentiran bersama asisten, nanti juga dilanjutkan dengan